Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, pada saat kondisi seperti corona ini, diharapkan anak-anak menjaga kebersihannya dan pola makannya sehingga kita tidak tertular oleh virus corona. Dan juga kita juga bersyukur masih dilimpahkan nikmat sehat sehingga kita bisa belajar hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, baiklah sekarang kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, silakan ketua. Diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Dengan membaca doa, semoga kita dilimpahkan nikmat sehat terus dan juga kita terhindar dari musibah yang akan datang. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Jadi dengarkan ya, dan silahkan angkat tangannya jika hadir dan bersuara. Hani, hadir. Mela, hadir. Salma, hadir. Budi, sakit. Oh, sakit ya. Semoga dia cepat sembuh dan diberi kelimpahan kesehatan. Dan terakhir Nana hadir. Baiklah anak-anak, apakah anak-anak ibu masih ingat pembelajaran pada minggu kemarin? Ya, pelajaran minggu kemarin adalah tentang bangun datar. Dan apakah anak-anak ibu tahu apa itu bangun datar? Ya, silakan Salma. Jadi, bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Dan sekarang kita juga akan mempelajari tentang bangun datar juga, tetapi dalam bentuk lain. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang KD 3.8, menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Dengan belajar segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, kita akan dapat mengetahui sifat segi banyak beraturan dan juga bentuk-bentuk dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan yang ada di sekitar kita seperti dalam kelas dan di tempat-tempat yang lainnya. Baiklah anak-anak, silahkan anak-anak ibu perhatikan gambar yang ibu tampilkan di depan. Ada beberapa buah gambar. Apakah anak-anak ibu tahu gambar apa ini? Ya, betul Nana. Ini adalah gambar bangun datar yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Dan juga masih ingatkah anak-anak ibu tentang apa itu bangun datar? Ya, Mela. Bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Ya, betul juga, bangun datar ini adalah bangun datar segi banyak. Jadi segi banyak itu sendiri yaitu suatu kurva sederhana tertutup yang dibentuk oleh segmen garis. Jadi, apakah anak-anak ibu bisa menyimpulkan apa pengertian dari bangun datar segi banyak?
Ya, silakan Budi. Ya, betul. Bangun datar segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Baiklah anak, silahkan lihat gambar pada tampilan ini. Ada satu kotak gambar dan di dalamnya ada beberapa buah gambar bangun datar. Apakah anak-anak ibu tahu itu bangun datar apa? Ya, betul. Di situ ada segitiga sama sisi, persegi, dan masih banyak juga. Jadi, apakah anak-anak ibu tahu apa itu bangun datar segi banyak beraturan? Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Ayah, silakan Nana. Betul, apa yang dikatakan anak itu betul, yaitu bangun datar segi banyak beraturan adalah bangun yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Dan juga, apakah anak-anak ibu tahu apa sifat-sifat dari segi banyak beraturan tersebut? Ya, betul. Silakan Nanda. Ya, yang pertama, semua sisinya sama panjang. Yang kedua, semua sudutnya sama besar. Setelah kita mengetahui pengertian dan sifat-sifat dari segi banyak beraturan, apakah anak-anak ibu bisa menyebutkan apa-apa saja benda yang berbentuk segi banyak beraturan? Coba kalian pikirkan dalam waktu 5 menit. Ya, waktunya sudah habis, sudah 5 menit. Apakah ada di antara anak-anak ibu yang sudah dapat jawabannya? Ya, silakan. Nairah. Logo baju. Betul. Itu salah satu contohnya. Adakah dari anak-anak yang lain yang bisa? Ya, betul, Budi. Sarang lebah. Ya, betul. Itu juga bentuk dari segi banyak beraturan. Dan masih banyak lagi. Apakah ada di antara anak-anak murid ibu yang masih tahu benda yang berbentuk segi banyak beraturan? Ya, silakan Mela. Betul. Pizza. Ya, betul. Dan juga ibu akan menambahkan contohnya itu penggaris yang berbentuk segitiga sama sisi. Baiklah, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah mendapatkan contoh benda segi banyak beraturan. Baiklah, setelah kita belajar tentang bangun datar segi banyak beraturan, sekarang cobalah anak-anak ibu lihat gambar yang ibu tampilkan di depan ini. Gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar bangun datar segi banyak tidak beraturan. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu bangun datar segi banyak tidak beraturan? Ya, silakan Naira. Apakah kamu tahu? Ya, betul. Bangun datar segi banyak tidak beraturan itu adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Dan juga segi banyak tidak beraturan itu memiliki sifat-sifat. Apakah ada dari anak-anak ibu yang mengetahui sifat-sifat dari segi banyak tidak beraturan tersebut? Ayah, silakan Mela lagi. Ya Mela. Oh, ya betul. Sifat-sifatnya itu ada 2, yaitu yang pertama, semua sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, semua sudutnya tidak sama besar. Baiklah, sekarang
Coba cari oleh anak-anak ibu benda yang berbentuk segi banyak tidak beraturan yang ada di sekitar kita atau yang terpikir oleh anak-anak ibu. Dan ibu beri waktu 10 menit ya. Siapa yang dapat akan ibu beri bintang. Baiklah, waktunya sudah habis. Apakah ada dari anak-anak ibu yang sudah tahu benda yang berbentuk segi banyak tidak beraturan? Dan juga anak-anak ibu bisa mendapatkan bintang. Siapa yang dapat? Ya, silakan Naira. Papan tulis. Ya, betul. Papan tulis yang berbentuk persegi panjang itu merupakan contoh dari bangun datar segi banyak tidak beraturan. Siapa lagi yang dapat? Ya, silakan Mela. Layang-layang. Ya, betul. Layang-layang juga termasuk dari bangun datar segi banyak tidak beraturan. Dan juga apakah dari anak-anak ibu yang lain ada yang dapat juga? Ya, silahkan kepada Budi. Jam dinding berbentuk lingkaran. Ya, betul. Itu juga termasuk kepada segi banyak tidak beraturan karena memiliki panjang yang tidak sama dan juga sudutnya tidak sama besar. Jadi itulah contoh-contoh dari segi banyak tidak beraturan. Baiklah, Naira, Mela, dan Budi mendapatkan 1 bintang masing-masing. Dan juga kita beri tepuk tangan kepada teman-teman yang dapat bintang. Dan juga untuk tugas di rumah, anak-anak ibu buatlah gambar bangun datar segi banyak beraturan dan bangun datar segi banyak tidak beraturan sebanyak 5 masing-masing dan dikumpulkan pada minggu depan. Baiklah anak-anak, setelah pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa bangun datar itu memiliki 2 bentuk, yaitu bangun datar segi banyak beraturan dan bangun datar segi banyak tidak beraturan, dan juga memiliki sifat-sifat yang berbeda, yaitu bangun datar segi banyak beraturan itu memiliki sifat semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar, sedangkan bangun datar segi banyak tidak beraturan memiliki sifat yaitu semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Dan juga dengan belajar hari ini kita dapat mengetahui bahwa benda-benda yang di sekitar kita memiliki nama, yaitu bangun datar segi banyak beraturan. Dari contoh tersebut, yang benda yang berbentuk segi banyak beraturan yaitu seperti logo baju, sarang lebah, dan juga penggaris yang berbentuk segitiga sama sisi, dan juga pizza. Dan juga kita juga dapat mengetahui bentuk benda dari segi banyak tidak beraturan yang ada pada sekitar kita, yaitu seperti papan tulis yang berbentuk persegi panjang, layang-layang, jam dinding, dan masih banyak lagi. Baiklah anak-anak, setelah pembelajaran hari ini semoga anak-anak ibu dapat paham apa itu bangun datar segi banyak beraturan dan bangun datar segi banyak tidak beraturan beserta gambarnya, bentuk gambarnya, dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan ibu ingin anak-anak ibu bisa memahaminya lagi dan membacanya di rumah. Dan juga untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita baca doa kafaratul majelis yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.